Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang terkasih. Aktivitas kita pada hari ini akan kita awali dengan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat yang ke-11. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita akan bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami, dan saat ini kami mohon tuntunan serta bimbingan-Mu melalui kebenaran firman-Mu untuk kami memasuki hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, dosa tidak akan mendapat tempat di hati Tuhan. Namun manusia yang berdosa diberi ruang untuk bertobat. Tema yang saya ambil sebagai renungan di pagi hari ini adalah kasih yang memerdekakan. Kasih yang memerdekakan tidak memiliki pengertian bahwa kasih Tuhan membebaskan manusia untuk berbuat dosa. Akan tetapi ada jalan keluar bagi setiap orang yang berbuat dosa untuk kembali kepada kebenaran. Pada hari itu, para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina dan membawanya ke hadapan Yesus dan orang banyak. Mereka ingin tahu bagaimana sikap Yesus, atau lebih tepatnya bermaksud untuk menjebak Yesus. Dosa perzinahan pada umumnya adalah dosa yang mendapat urutan teratas sebagai bentuk dosa dan kesalahan. Maka peraturan hukum Musa memberikan sebuah aturan yang ketat untuk hal tersebut. Di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-10, demikian juga di dalam Ulangan 22 ayat 22 dinyatakan bahwa jika seorang laki-laki kedapatan tidur dengan istri orang lain, maka keduanya harus dihukum mati. Laki-laki yang tidur dengan perempuan itu dan juga perempuan itu. Jadi menurut hukum Taurat, perzinahan adalah dosa berat yang hukumannya adalah dirajam sampai mati. Inilah dasar yang digunakan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi untuk menjebak Yesus. Mereka tidak benar-benar sedang mencari jawaban untuk hal tersebut. Kesalahan Yesus memberi jawaban akan menjadi bahan untuk menjatuhkan dan mempersalahkannya. Kebijaksanaan Yesus sebagai Tuhan yang penuh kasih memberikan jawaban yang di luar dugaan. Hukum Musa tidak ditentangnya, namun ia juga tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan penghukuman tanpa belas kasih. Saat perempuan itu diseret ke hadapan Yesus, ia berada dalam posisi paling rentan. Ia dipermalukan di depan umum, diancam hukuman mati, dan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan yang kedapatan berzina itu. Yesus menegakkan hukum Musa. Hukum Musa bisa dijalankan jika yang menghukum tidak berdosa. Tindakannya menyingkapkan kemunafikan para penuduh yang saat itu bersama-sama dengan Yesus. Yesus pun berkata kepada perempuan itu, dia pun tidak memberikan hukuman kepada perempuan tersebut. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang menyelamatkan perempuan itu
tanpa melanggar hukum. Yesus melindungi perempuan itu dari penghakiman yang munafik, bukan dengan menyangkal hukum, tetapi dengan mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam, yaitu bahwa semua orang berdosa. Yesus tidak mempermalukan perempuan itu. Ia tidak menyebut dosanya secara eksplisit di depan umum, tidak menginterogasinya, dan tidak menghakimi. Kasih Yesus mengangkat martabat, bukan menghancurkannya. Di ayat yang ke-11 dikatakan Yesus memberi kesempatan baru kepada perempuan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ia memberikan pengampunan sekaligus panggilan untuk hidup baru. Perempuan itu tidak hanya dibebaskan dari hukuman, tetapi juga diundang untuk bertobat dan hidup di dalam terang. Kasih Yesus memerdekakan perempuan yang tadinya berdosa menjadi seorang yang memiliki kemerdekaan untuk memulai hidup baru. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa poin yang dapat kita renungkan dari kisah di atas. Yang pertama, agar kita jangan cepat menghakimi. Karena Yesus mengajak kita untuk melihat diri sendiri terlebih dahulu dan bersikap penuh belas kasih. Tidak tergoda untuk menilai orang berdasarkan kesalahan mereka saja. Yang kedua, kita diajar untuk berani mengasihi mereka yang terluka, karena panggilan kita adalah untuk mendekati orang yang dikucilkan, disalahkan, atau dianggap hina oleh masyarakat. Kasih yang memerdekakan adalah kasih yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk mengangkat orang dari rasa malu dan dosa, bukan dengan mengabaikan kebenaran, tetapi dengan menghadirkan pengampunan dan harapan. Kasih Yesus tidak hanya menyelamatkan perempuan itu dari kematian fisik, tetapi juga dari kematian rohani. Ia tidak hanya membebaskan, tetapi juga mengarahkan. Kasih yang memerdekakan adalah kasih yang mengubah hidup. Kita berdoa, Tuhan, jadikan kami alat-Mu untuk memerdekakan orang yang terbelenggu di dalam dosa. Kasih-Mu kiranya mengalir di dalam hati kami, untuk kami sanggup pula mengasihi sesama kami, meski mereka dalam keadaan berdosa, supaya mereka juga boleh memperoleh perjumpaan dengan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Mereka yang mungkin saat ini sedang berputus asa, merasa malu dengan dosanya, kiranya mereka tahu bahwa Engkau, Yesus, yang sudah rela mati juga untuk mereka. Kau mengasihi mereka dan kasih-Mu yang akan memerdekakan hidup mereka dari dosa. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.